Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, saya Syahriyatul Maghfirah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa materi yang telah diampu oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA dalam mata kuliah metodologi tafsir tematik sebagai ujian tengah semester 3. Baik, adapun tema pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah urgensi dan sejarah metodologi tafsir tematik, yang kedua konsep harta dalam Al-Quran, yang ketiga tafsir tematik tentang pendidikan, yang keempat hakikat ruh dalam Al-Quran, dan yang kelima cara-cara mencari indeks ayat. Memasuki bab yang pertama, yaitu urgensi dan sejarah. Adapun urgensi atau kepentingan mempelajari mata kuliah metodologi tafsir tematik, yang pertama, tafsir maudhu'i atau tafsir tematik mencakup seluruh disiplin ilmu dan perspektif kajian tematik. Yang kedua, karena lebih praktis dalam menjawab tantangan zaman. Yang ketiga, tafsir maudhu'i atau tafsir tematik mendorong lahirnya berbagai macam disiplin ilmu baru. Yang keempat, dapat mengetahui hubungan dan persesuaian antara beberapa ayat dalam satu tema pembahasan. Dan yang terakhir, mempermudah para akademisi untuk mempelajari topik secara menyeluruh. Adapun sejarahnya, kajian tafsir tematik bukanlah hal baru dalam sejarah perkembangan tafsir dalam Islam. Peletakan dasar-dasarnya sudah ada sejak wahyu itu diturunkan kepada Rasulullah SAW. Namun penyebutannya tidak secara tersurat, disebut dengan nama tafsir tematik. Contohnya saat turun surat Al-An'am ayat 82, Allah langsung menjawabnya dengan turunnya surat Luqman ayat 13. Kemudian pada masa sahabat radhiyallahu anhu, banyak majelis ilmu dan 3 di antaranya berkembang menjadi madrasah yang sangat terkenal, yaitu madrasah di Makkah dalam asuhan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang kedua ada madrasah di Madinah dalam asuhan Ubay bin Ka'ab, dan yang ketiga ada madrasah di Irak dalam asuhan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian sepeninggal para sahabat, periwayatan atau transmisi ilmu dilanjutkan dan dikembangkan oleh tabi'in. Namun pada masa ini tidak banyak terjadi perubahan dari periode sebelumnya. Mufasir yang terkenal pada masa tabi'in adalah murid dari sahabat Ibnu Abbas yang belajar di Mekkah, yaitu Mujahid bin Jubair. Kemudian selanjutnya, transmisi ilmu masih dilanjutkan sampai pada masa tabi'ut tabi'in. Mulai terjadi fase pembukuan atau masa tadwin atau kodifikasi, yaitu bermula pada masa akhir dinasti Bani Umayyah dan masa awal dinasti Abbasiyah. Pada periode sebelumnya, pengajaran disampaikan secara oral atau talaki saja, sedangkan pada periode tadwin ini sudah mulai ada media tambahan berupa tulisan. Pelopor pembukuan pada masa ini adalah Ibnu Jarir At-Tabari dengan kitabnya dengan judul Jami' al-Bayan fi Ta'wilil Quran. Kemudian periode berikutnya lebih mengerucut lagi. Disiplin ilmu dalam bidang tertentu dibukukan sesuai dengan tema yang dibahas, yang kemudian pada masa kini disebut dengan tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Pelopor dalam bidang ini ada Imam Az-Zarkashi dalam bukunya Al-Burhan dan Ibnu Qayyim dalam kitabnya At-Tibyan. Kemudian langkah-langkah analisis tafsir maudhu'i. Yang pertama dengan ikhtiar maudhu' atau memilih tema. Yang kedua, jam'ul ayat, yaitu mengumpulkan ayat-ayat yang setema dan memiliki tujuan yang sama dengan dalam satu pembahasan yang sama. Kemudian yang ketiga, tartibul al-ayah, yaitu mengurutkan ayat sesuai nasikh mansuh, makkiyah madaniyah, asbabun nuzulnya. Yang keempat, syarhul kitab, yaitu membuka kitab tafsir. Karena tidak bisa hanya melalui perasaan atau perkiraan saja, dibutuhkan ilmu. Kemudian yang kelima, lebih baik dilengkapi dengan hadis-hadis. Yang keenam,
dicari relevansi konteks ayatnya. Yang ketujuh, dita'lik atau dikomentari. Yang ke-8, yaitu ditarjih, dicari pendapat yang paling rajih. Adapun tugas seorang peneliti yang melakukan istinbat atau merumuskan dan menyimpulkan pendapat dalam kitab tafsir, caranya diantaranya yang pertama dijamak atau dikumpulkan riwayat-riwayat tafsir secara utuh, kemudian ditartib atau diurutkan sesuai asbabun nuzul turutnya ayat. Yang ketiga, disyarah, yaitu membuka kitab tafsir, dicari penjelasannya. Yang keempat, dita'lik atau dikomentari, dibuat sintesa dengan cara tidak membuang makna yang kontradiktif. Dan yang terakhir, ditarjih, yaitu kita mencari pendapat yang paling rajih. Bab selanjutnya yaitu konsep harta dalam Al-Quran. Adapun tahapan sebelum merumuskan tafsir tematik dengan konsep harta, yaitu kita dengan membaca kitab dan mengkaji penelitian terdahulu yang relevan dengan bab yang kita bahas, yaitu dalam konteks ini tentang harta. Peneliti tidak akan berkembang sebelum membaca penelitian terdahulu. Contohnya terkait dengan harta, yaitu kita bisa membaca kitab Al-Amwal karya Abu Ubaid atau Al-Amwal karya Ibnu Qutaibah dan An-Nuqud karya Ahmad bin Yahya, dan kitab-kitab lain yang relevan dengan judul yang kita kaji. Kemudian memasuki tahapan selanjutnya, yaitu dengan kajian teoritis. Dalam hal ini disebutkan pengertian-pengertian harta. Secara etimologi, harta yaitu segala yang diminati dan dapat dihadirkan ketika diperlukan atau segala sesuatu yang dapat disimpan, dimiliki, dan dimanfaatkan. Dalam sistem ekonomi kapitalis, kepemilikan harta mutlak milik individu tanpa batas, sehingga dari konsep ini muncul sistem bunga, sistem riba yang melahirkan krisis ekonomi. Setelah melahirkan krisis ekonomi, akan melahirkan krisis moral, yang kemudian akan banyak terjadi kriminalitas. Kemudian dalam sistem ekonomi sosialis, tidak dikenal adanya kepemilikan harta milik individu, semua harta milik negara. Kemudian kita kaji dari sudut pandang ekonomi Islam, yaitu harta termasuk kepemilikan negara, kepemilikan pribadi, dan juga kepemilikan umum, namun sesuai dengan ketentuan Islam. Kemudian materi selanjutnya yaitu tafsir tematik tentang pendidikan. Yang pertama perlu kita kaji yaitu latar belakang masalah atau problematika pendidikan yang terjadi di sekitar kita. Contohnya, kemerosotan umat Islam berawal dari kemerosotan di bidang ilmu. Yang kedua, sekularisasi ilmu merambah masuk ke keilmuan agama. Dan yang ketiga, disorientasi dalam mencari ilmu. Kemudian tantangan dan problematika kurikulumnya, peningkatan liberalisasi pendidikan, wacana penyederhanaan kurikulum dan silabus, dan menjamurnya infiltrasi paham dan praksis ekstrim liberal. Kemudian memasuki kajian teoritis tema pendidikan atau tarbiyah yang kita kaji. Yang pertama, menurut bahasa berasal dari robba. Tarbiyah berasal dari robba yang berarti zada atau bertambah, yaitu bertambah subur dan tumbuh. Adapun menurut istilah, pendidikan adalah proses pembelajaran dan transformasi nilai terkait pendidikan fisik maupun pendidikan mentalitas. Setelah itu dicari istilah-istilah lain dalam pendidikan, yaitu ditemukan ada 6 yang saya cantumkan di sini. Yang pertama adalah ta'dib atau adab sebagai saripati pendidikan. Yang kedua ada tahdzib, yaitu proses pendidikan sampai menghasilkan intisari yang pendidikan tersebut. Kemudian ada tathhir, yaitu mensucikan yang nampak secara fisik maupun secara mental. Yang ketiga ada ta'lim, yaitu belajar mengajar, dan ada as-siyasah atau kepemimpinan, leadership, dan ada tazkiyah, yaitu mensucikan.
Materi selanjutnya yaitu hakikat ruh dalam Al-Quran. Makna ruh sendiri dalam Al-Quran ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua jiwa manusia, yang ketiga Jibril, dan yang keempat amrun nubuwah atau perintah kenabian. Kemudian makna Ruhul Kudus menurut Al-Mawardi yaitu sebagai tasyrifan atau memuliakan Nabi Isa. Al-Mawardi merumuskan menjadi 3. Yang pertama adalah Ruhul Kudus bermakna wahyu kepada Nabi Isa yaitu kitab Injil. Yang kedua Ruhul Kudus yaitu mukjizat Nabi Isa. Mukjizat Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang mati. Kemudian yang ketiga Ruhul Kudus yaitu ruh yang paling suci. Nabi Isa diberikan kehidupan di dunia tanpa ayah, contohnya. Kemudian memasuki bab yang terakhir, cara mencari indeks ayat. Untuk mencari makna kata yang secara manual dapat dengan membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Kemudian yang secara digital bisa melalui situs web www.almaani.com atau kamus-kamus lain yang relevan. Kemudian untuk mencari kitab tafsir atau kamus Arab secara manual dapat dengan membuka kamus Al-Munawir atau Lisanul Arab atau dengan membuka kitab-kitab tafsir seperti tafsir Al-Jalalain, tafsir Al-Munir, dan tafsir-tafsir yang lain. Adapun secara digital bisa dengan kita mendownload Maktabah Syamilah atau dengan mengunjungi www.nur.book.com yaitu Maktabah An-Nur atau dengan situs-situs web yang lain yang relevan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.